tinggi, ya. Jadi seperti misalnya kita akan masuk ke wilayah artificial intelligence, semikonduktor, ya, kemudian juga termasuk juga energi baru terbarukan. Termasuk EV, Pak? Termasuk EV. Oke. Ya. Nanti akan didorongnya EV itu untuk membangun pabrik. Iyalah. Atau seperti apa, Pak? Iya, jadi nanti kita akan dorong ada tahapan-tahapannya. Ekosistem berarti ya, Pak? Ya? Betul. Jadi sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 kita mengikuti tahapan-tahapan yang ada di dalam RPJTN. Nah, itu nanti setiap tahapannya ada target-targetnya. Itu nanti kita akan membangun ekosistem keseluruhan untuk investasi-investasi yang masuk. Jadi bukan hanya sekedar parsial gitu. Ini berarti 2025 sampai 2045 ya, Pak? Iya. Pak, satu lagi Pak, soal perpres dan usaha penanaman modal kan juga disusun ya Pak. Ini sama RUPM berjalan seiringan gitu Pak? Iya, jadi setiap reguler kita akan melakukan evaluasi terhadap BUPM yang selama ini kan ada di dalam Perpres 10 ya, dan juga nanti sudah diperbaiki dengan Perpres 49 ya. Nah, jadi sekarang teman-teman dari kantor Menko Perekonomian itu sedang memperbaharui. Sekarang sedang disusun berdasarkan KBL yang baru dengan KBL yang 2025. Jadi yang kemarin itu masih menggunakan KBL 2020. Nah, kita akan tunggu, mudah-mudahan nanti di dalam Perpres yang baru, BUPM yang baru itu akan semakin terbuka, ya, akan semakin ramah terhadap investor asing. Tapi tetap kita akan menjaga kedaulatan negara, ya, ketahanan dan juga keamanan nasional. Berarti sejalan dengan PP yang baru dan KBL yang baru? Iya, jadi nanti Perpres BUPM itu kita harapkan akan sejalan dengan KBL-KBL yang baru, ya. Dan jangan lupa bahwa Perpres BUPM itu sebagai salah satu pintu gerbang masuknya investor asing ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan itu akan menjadi lebih ramah investor asing, ya, bisa mendorong perekonomian Indonesia, ada transfer teknologi, tapi juga tetap dengan menjaga yang tadi kami sampaikan ketahanan, kedaulatan nasional. Nah, prosesnya BUPM sudah sampai mana Pak? Perpres BUPM sebetulnya kita sudah selesaikan draftnya, tapi sekarang karena ada KBL yang baru, tentu saja nanti tahapannya harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan KBL-KBL yang baru tadi. Ya, jadi setelah nanti tuntas penyelesaiannya dengan KBL yang barunya, kita bisa tahu lagi apa menjadi syarat dan kewajiban, bukan syarat dan kewajiban, apa yang akan menjadi batasan-batasan bagi para investor asing untuk masuk. Nah, itu yang selalu kita dorong kepada teman-teman itu agar supaya batasan-batasan asing itu tidak menyebabkan investor asing itu menjadi reluctant untuk datang ke Indonesia, gitu ya. Jadi kita akan lebih mencoba untuk lebih ramah terhadap investor asing. Berarti masih penyusunan draft ya Pak ya? Iya, masih dalam penyusunan draft. Sebetulnya sudah selesai draftnya pada saat itu, ya, kita sudah. Ya, Pak, ya? Tapi karena ada KBL yang baru, sehingga harus disesuaikan. Itu saja sebetulnya. Siap.